Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang misionaris yang bernama Don Rickarson yang melayani di antara suku Sawi di Irian Jaya. Don Rickarson adalah salah satu pakar teori misi praktis yang telah menarik banyak minat di dunia barat. Bukunya yang berjudul Peace Child atau Anak Perdamaian dan Lord of Earth, Para Penguasa Bumi, yang ditujukan bagi orang-orang Kristen awam ini menyajikan tentang kerumitan dalam mengkomunikasikan Injil secara lintas budaya kepada orang-orang non-Kristen, khususnya suku-suku yang jauh dari peradaban barat. Mungkin lebih dari misionaris lainnya di Amerika, ia bisa menarik baik orang awam maupun para ahli misiologi. Prinsipnya tentang redemptive analogi atau analogi penebusan, penerapan tentang prinsip keselamatan ke dalam budaya lokal telah menyebabkan semangat dan debat dalam siklus misiologi semenjak ia menjelaskan prinsip tersebut di sebuah seminar di Dallas Theological Seminary pada tahun 1973. Sejak saat itu pengaruhnya telah berkembang melalui buku-buku dan artikel-artikel yang ditulisnya, konferensi yang diadakannya, dan pembuatan film Peace Child yang berasosiasi dengan Center for the World Mission di Pasadena. Awalnya pelayanannya dimulai pada tahun 1955 dalam sebuah kebaktian di Prairie Bible Institute. Don Rickarson, seorang pemuda yang saat itu masih berusia 20 tahun, menjawab panggilan untuk terlibat dalam pelayanan misi ke luar negeri. Panggilan yang dijawabnya ini bukanlah panggilan yang masih samar-samar untuk pergi ke suatu tempat yang belum jelas, tetapi merupakan panggilan yang penuh kepastian untuk melayani suku-suku pengayuan atau suku pemburu kepala manusia di Nederland New Guinea atau yang dikenal dengan Irian Jaya, di mana kekejaman merupakan cara hidup suku-suku tersebut. Pada saat itu banyak orang menghadiri kebaktian di Prairie Bible Institute tersebut dan mendengar khotbah dari Ebenezer Fine yang berusia 71 tahun dari Regions Beyond Missionary Union. Prairie Bible Institute telah cukup terbiasa melihat sebagian besar lulusannya terpanggil untuk melayani di luar negeri sebagai misionaris. Di antara lulusan yang memiliki keputusan yang sama dengan Don Rickarson pada saat itu adalah Carol Soderstrom, seorang gadis cantik dari Cincinnati, Ohio, yang 5 tahun kemudian menjadi istri Don. Pada tahun 1962, sesudah menyelesaikan kursus di Summer Institute of Linguistics dan menunggu kelahiran anak pertama mereka, Don Rickarson dan Carol berlayar menuju New Guinea, di mana mereka bergabung dengan pelayanan misionaris yang disebut dengan RBMU, sampai mereka ditugaskan untuk melayani suku yang ditunjuk. Suku Sawi adalah salah satu suku yang memiliki budaya yang merupakan gabungan antara kanibalisme dan pengayuan. Sangat berbahaya, tidak hanya penduduknya yang menakutkan, wilayah yang didiami suku Sawi juga merupakan tempat yang menakutkan sebagai tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya yang masih berusia 7 bulan. Namun Don Rickarson tidak pernah meragukan panggilannya. Sudah cukup beban bagi Don dan Carol untuk memikirkan ketakutan akan tempat dan penyakit yang berbahaya di sekitar mereka. Namun mereka akan bertambah takut jika mereka tidak segera menguasai bahasa suku Sawi. Hal itu merupakan pergumulan yang terberat bagi mereka. Meskipun merasa otaknya serasa mengecil dalam proses pembelajaran bahasa tersebut, Don Rickarson mengatur jadwalnya untuk belajar bahasa Sawi selama 8-10 jam setiap hari, supaya akhirnya ia dapat menjadi komunikator yang fasih dalam bahasa Sawi. Saat Don Rickarson mempelajari bahasa Sawi dan semakin mengenal penduduk Sawi, ia mulai menyadari adanya rintangan-rintangan yang dihadapinya untuk mengenalkan kekristenan kepada mereka. Jurang yang memisahkan antara kekristenannya yang alkitabiah dengan keganasan suku Sawi tampaknya terlalu sulit untuk dijembatani. Bagaimana mereka dapat menceritakan tentang juru selamat yang maha kasih dan yang bersedia mati bagi mereka? Penghalang-penghalang komunikasi tampaknya susah diatasi.
Sampai suatu hari, Don Rickarson menemukan cara yang disebut dengan redemption analogi, analogi penebusan, atau yang biasa dikenal dengan peace child, anak perdamaian. Sebelumnya, suku Sawi selalu mencurigai segala pernyataan yang dilakukan untuk menjalin persahabatan, kecuali jika seorang pria bersedia menyerahkan anak laki-lakinya kepada para musuhnya, maka pria itu dapat dipercaya. Analogi anak perdamaian inilah yang dipakai Don Rickarson untuk menunjukkan kepada suku Sawi bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Namun, anak perdamaian ini sendiri tidak dapat menyelesaikan semua rintangan komunikasi untuk memahami kekristenan. Oleh karena itu, Don dan Carol mencari analogi-analogi yang lain yang dapat dipakai untuk bersaksi. Juga sebagai seorang perawat, Carol juga menolong hampir 2.500 pasien setiap bulannya. Melalui kesabaran mereka berdua, lambat laun suku Sawi mulai mengenal kekristenan. Don Rickarson dengan bantuan Carol mulai menerjemahkan perjanjian baru dan mengajar suku Sawi untuk membaca. Pada tahun 1972, setelah satu dekade melayani suku Sawi, banyak terjadi perubahan. Rumah pertemuan yang biasa dipakai untuk beribadah diperluas. Don Rickarson menyarankan untuk membuat Sawi Dome, sebuah rumah yang dapat menampung sedikitnya 1.000 orang. Rumah ini menjadi rumah perdamaian bagi mereka yang dahulu saling bermusuhan. Setelah menyelesaikan penerjemahan perjanjian baru, Don Rickarson dan keluarganya meninggalkan suku Sawi dan menyerahkan pelayanan itu di bawah penguasaan para penatua gereja dan juga kepada John dan Esther Mills, pasangan misionaris lainnya yang melayani di suku Sawi. Sampai di sini dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.